dalam ruang yang sempit. Mereka memandang penuh takut dan cemas. Di balik jeruji ada kisah yang lenyap. Di balik jeruji ada fakta yang hilang. Ruang sidang membisu saat kebenaran hendak hadir. Ruang sidang menangis saat keadilan mati dibalu hakim. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan. Mereka berdiri dalam ruang yang sempit. Mereka memandang penuh takut dan cemas. Di balik jeruji ada kisah yang lenyap. Di balik jeruji ada fakta yang hilang. Ruang sidang membisu saat kebenaran enggan hadir. Ruang sidang menangis saat keadilan mati dibalu hakim. No, no, no. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Oh yeah, yeah. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Na, na, na. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. No, no. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Kau sadarlah, ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan. Hai Don Bosconian, kembali lagi di channel SMA PL Don Bosco, Be Humble, Strong, and Dedicated. Kembali di Dialog Don Bosco dengan tema Hari Pahlawan, subtema Pahlawan Keadilan. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, sangat spesial. Kita datangkan nih jauh-jauh dari luar Semarang atau Semarang nih. Pada kepo nggak nih teman-teman semua para Don Bosconian? Untuk lebih lanjutnya kita perkenalkan, ini narasumber kita ada Bapak Yosep Parera atau Abang nih enaknya panggilnya. Sembarang, panggil Mas boleh, Abang boleh, Dik boleh, siapa aja boleh, Mbah Oke. juga boleh. Kita panggil Bang Yosep. Gimana nih Bang Yosep? Apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat? Untuk Indonesia. Nah, sehat. puji Tuhan. Tema kita kali ini adalah Hari Pahlawan dengan subtema Pahlawan Keadilan. Ya.
dengan melihat background Bang Yosep, seorang pejuang keadilan untuk sesama kita yang membutuhkan keadilan. Bang Yosep merupakan seorang pengacara yang telah menggeluti di bidangnya mulai sejak tahun 2002. Benar Bang Yosep ya? Betul. 2000, tahun 2000. Oh, tahun 2000. Oke. Tahun 2000. Spesialis di perkara pidana, perdata dan konsultan hukum. Betul. Memiliki Rumah Pancasila. Betul. Mendirikan organisasi masyarakat ada 2 ya. Saya dirikan pertama itu Lembaga Penyuluhan Hukum tahun 2013. Kemudian Rumah Pancasila saya dirikan tahun 2018. Rumah Pancasila juga ada bandnya. Ada bandnya. Ada bandnya. Sudah teman-teman kalian, teman-teman saksikan, teman-teman dengar nih penampilan dari band Rumah Pancasila sebelum kita masuk ke dialog Don Bosco tadi sebagai pembuka. Masuk ke pertanyaan yang sering digaung-gaungkan orang nih tentang pahlawan. Menurut Bang Yosep sendiri, apa sih atau kriteria apa sih yang perlu ada dari seorang pahlawan menurut Bang Yosep sendiri? Ya, ini menurut saya ya, bukan saya ambil dari mana. Pahlawan itu orang yang mendengarkan hati nuraninya. Jadi hati nurani itu langsung berbicara antara manusia dengan Tuhannya. Jadi ketika kita mampu untuk mendengar hati nurani, maka semua yang diberikan Tuhan dapat kita pergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh ciptaan Tuhan. Semua berasal dari hati nurani orang tersebut. Hati nurani. Makanya ada perkataan Einstein bahwa sinar terang di dada itu lebih terang daripada bintang-bintang yang bertaburan di atas kepala. Karena penuntun kita untuk bisa berjalan dan berbuat kebaikan di bumi adalah hati nurani. Sayangnya adalah pendidikan formal kita tidak mengajarkan tentang hati nurani. Berjalan dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya. Kalau di dalam Katolik sering dicitrakan dengan imago Dei, lahir sebagai citra Allah. Bentuk hampir sama dengan Allah. Menjadi Allah bagi orang lain, menjadi Tuhan bagi orang lain. Di dalam Katolik seperti itu. Karena SMA Don Bosco kan adalah Katolik. Yeah. Menggunakan hati nurani sebagai cahaya terang kita. Sehingga nanti Anda tidak terjerumus di dalam jurang kehancuran. Anda mampu menjadi terang bagi orang lain sekaligus diri Anda. Orang lain lebih utama itu adalah pahlawan. Maka pahlawan bisa bermacam-macam. Kalau kita bicara Soekarno, dia adalah pahlawan memerdekakan Indonesia, merumuskan Pancasila. Berarti bisa garis tebal bahwa seorang kriteria pahlawan dari menurut Bang Yosep ini adalah yang memiliki hati nurani. Yang memiliki hati nurani. Sama seperti kalau kita berbicara pahlawan wanita R.A. Kartini, dia sebagai seorang perempuan melihat pada waktu itu perempuan tidak diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi, padahal dia sama-sama manusia. Kenapa ada perbedaan perlakuan antara perempuan sama laki-laki? Sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama memiliki kemampuan untuk mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tapi Bang Yosep, saya pribadi melihat banyak orang yang nggak peka nih dengan hati nurani yang mereka punya. Terkadang mereka lebih menginginkan duniawi dan tidak mendengarkan hati nurani. Terkadang terbawa dengan keinginan duniawi tersebut membuat mereka terjerumus melakukan berbagai hal dan melupakan hati nurani mereka sendiri. Padahal bahwasanya hati nurani mereka itu mencitrakan yang baik. Tapi mereka kadang lupa untuk melakukan itu dan lebih memilih melakukan yang jelek, hal duniawi untuk kesenangan mereka pribadi. Menurut Bang Yosep gimana? Itu karena mata dan telinga serta perasaan hanya digunakan untuk menerima segala sesuatu dan hanya diberhentikan di otak untuk dikelola oleh otak. Tidak dimasukkan seterusnya ke dalam hati nurani untuk dikelola, disaring, kemudian keluarnya seperti apa. Permasalahannya di situ. Yang menjadi masalah adalah sistem pendidikan formal kita tidak mengajarkan bagaimana apa yang saya lihat, apa yang saya dengar,
Dan apa yang saya rasa itu diformulasikan untuk masuk ke hati nurani dan dikeluarkan kembali untuk kemudian menjadi sebuah praksis atau praktek hidup gitu loh. Kalau ini tidak diajarkan, maka manusia tidak akan mengerti siapa saya, apa yang harus saya lakukan. Maka yang terjadi adalah mereka menjadi buta terhadap lingkungan, buta terhadap diri sendiri, buta terhadap perjalanan hidupnya yang hanya singkat di muka bumi. Nah, pahlawan itu adalah orang yang mampu untuk membentuk dirinya, mendengar, melihat segala sesuatunya, dibawa ke hati nuraninya, dikelola, sehingga kehidupan dia adalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Yang utama adalah orang lain, bukan saya. Apakah pribadi tersebut bisa melatih hati nuraninya? Sebenarnya setiap pribadi bisa, tetapi perlu ada orang yang membimbing dan mengatur. Oleh karena itu hadirlah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa untuk membimbing dan menuntun setiap anak manusia, bukan hanya di Indonesia, untuk mengerti menggunakan hati nuraninya di dalam praktik hidup. Di guru-guru bisa dibilang hebat ini, pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa sejak dini mengajarkan bagaimana mengembangkan hati nurani setiap pribadi. Tidak bisa diajarkan sebenarnya. Hati nurani itu ada di masing-masing orang. Guru menuntun agar setiap orang atau individu siswa-siswi itu mengerti menggunakan hati nurani. Karena hati nurani nanti menjadi pahlawan berbeda-beda. Ada pahlawan di bidang medis, ada pahlawan di bidang sosial, ada pahlawan di bidang segala macam, keadilan, hukum. Jadi pahlawan itu macam-macam, tinggal dia mengerti hati nuraninya. Jadi kalau kita berkata umpamanya Soekarno di bidang kemerdekaan, Muhammad Hatta juga di bidang kemerdekaan. Tapi ada juga kita bicara umpamanya Cokro Aminoto di bidang budaya dan lain sebagainya. Di bidang agama pun ada pahlawan, umpamanya kita berbicara mengenai Monsinyur Sugiyopranoto di bidang agama. Jadi macam-macam. Tergantung bagaimana mereka mendengar hati nurani. Hati nuraninya, sehingga dia nanti menjadi apa. Dan menjadi apapun itu adalah pahlawan. Menjadi seorang pembantu pun adalah pahlawan. Karena dia mampu menciptakan sebuah ruang yang bersih di dalam sebuah rumah yang dia ada di situ. Sehingga si pemilik rumah itu mampu mengembangkan dirinya juga untuk berbuat sesuatu yang baik di dalam masyarakat. Umpamanya saya, si pemilik rumah bergerak di bidang keadilan. Karena rumah dibersihkan dengan baik, dia pelayanannya baik, saya juga akan melakukan hal yang seperti itu. Oke, sudah cerita panjang nih tentang kriteria pahlawan yang patut dikatakan pahlawan menurut Bang Yosep. Ya. Lanjut, menurut Bang Yosep mengidolakan siapa? Seorang sosok pahlawan siapa yang menjadi idola Bang Yosep selama ini? Kalau idola saya dari kecil itu Sokrates. Dia seorang filsuf Yunani yang berjalan tidak pernah menggunakan sendal, menggunakan kaki kosong karena dia merasa rahmat Tuhan tidak pernah melahirkan saya dengan sendal. Kemudian dia hanya mengajak orang untuk bercakap-cakap atau berbicara. Sehingga orang-orang itu kemudian mengerti, oh saya ini tujuan hidupnya ini. Jadi dia tidak memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, tidak. Dengan mengembangkan hati nurani tadi. Betul, dia hanya mengajak bercakap-cakap, kamu siapa, mau kemana, tujuanmu kemana. Kalau kamu menerima api, perasaanmu gimana? Kamu makan, perasaanmu gimana? Minum, perasaanmu gimana? Kalau kamu lihat orang ada miskin, perasaanmu bagaimana? Dia mengembangkan orang untuk melihat itu dipraktikkan. Oh iya, kenapa ketika saya lihat ada orang haus, saya tidak memberikan minum padahal saya membawa minum? Kenapa ketika saya lihat ada orang lapar, saya tidak memberikan makanan padahal saya memiliki makanan di lumbung yang banyak? Dia mengajak orang untuk selalu berbicara, bertanya tentang apa eksistensi kita hadir di muka bumi. Saya kagumi. Dengan pernyataan Bang Yosep tadi, apakah bisa disimpulkan kepekaan dan hati nurani itu berjalan seiringan? Berjalan seiringan. Peka dan hati nurani itu seiringan. Kalau Anda tidak peka, hati nuraninya menjadi buta. Tapi yang paling penting adalah Anda menggunakan waktu dan ruang untuk merenung. Sekarang kan orang tidak mau merenung. Setiap duduk sendiri, bahkan bersama-sama mainannya kan HP gitu. Lihat Instagram. Bahkan kadang kita duduk bersama anak-anak SMA gini kan punya grup gitu. Duduknya sudah bersama tidak ngobrol, tapi ngobrolnya di grup chatting.
Kita tidak pernah menggunakan apa yang dikasih Tuhan itu untuk sejenak menikmati kita sebagai manusia. Justru kita menikmati kita sebagai robot. Itu yang menjadi masalah. Merenung untuk bersyukur. Apa sih yang sudah Tuhan kasih ke kita? Betul. Merenung untuk kita salah apa sih? Betul. Kita harus apa nih untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, betul. Tiap hari adalah yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau bangun pagi, saya ya biasanya, saya berdoa itu bersyukur untuk hidup. Kemudian saya minta Tuhan agar jangan saya menyakiti satupun makhluk ciptaan Tuhan. Jadi di jalan, saya mau marah dengan orang, oh ciptaan Tuhan tidak jadi. Ada lihat binatang, mau saya pukul tidak jadi, ini ciptaannya Tuhan. Padahal ganggu ini binatangnya. Nanti setiap pulang malam, mau tidur saya merenung, hari ini saya sudah berbohong berapa kali, berbuat tidak baik berapa kali. Sehingga besok saya bisa memperbaharui diri saya. Menjadi manusia baru setiap hari. Karena di dalam kehidupan saya selalu menganggap bahwa tidur itu adalah kita belajar tentang kematian. Jadi ketika kita bangun pagi itu kita bangkit kembali di dalam kehidupan yang baru. Maka setiap hari itu perlu ada perenungan. Pagi kita merenung untuk melakukan apa, sore kita merenung apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita stop. Kemudian pagi kita mengembangkan lagi hal-hal yang baru. Sebagai manusia baru karena kita telah bangkit. Bangkit dari kematian. Tidur itu adalah cara kita mempelajari kita mati. Mengevaluasi diri pada hari itu dengan merenungkan. Jadi merenung itu penting. Sangat penting. Untuk setiap manusia untuk menjadi lebih baik kita harus merenung. Dan berdoa. Berdoa itu sangat penting. Karena berdoa itu membuka hati nurani untuk menerima segala sesuatunya. Bukan sekedar berdoa loh ya. Jadi berdoa itu harus mengerti tentang makna yang kita ucapkan. Karena banyak orang yang berdoa ya, tapi di luar buat jahat gitu. Sama aja bohong nih. Iya betul. Oke, terima kasih Bang Yosep. Masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya. Tapi untuk masuk ke topik selanjutnya, kita ada jeda dulu dari band Rumah Pancasila. Oke. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, nada daduhku, getar nadiku, berbaur dalam semangatmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia,
Oke, terima kasih band dari Rumah Pancasila, Gebiar-Gebiar. Mengawali kita masuk ke sesi yang kedua tentang pahlawan keadilan. Oke. Melihat latar belakang Bang Yosef seorang pengacara nih, merupakan pahlawan keadilan bagi teman-teman di sekitar Bang Yosef yang membutuhkan perjuangan keadilan bagi mereka. Menurut Bang Yosef, bagaimana nih keadaan tentang keadilan yang ada di sekitar Bang Yosef saat ini? Berbicara keadilan itu berarti kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu dalam perbedaan. Jadi ada yang lahir dengan memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada yang lain secara intelektual. Jadi kalau dikatakan ada dua orang diajarkan ajaran yang sama, belum tentu mereka mampu untuk sama. Belum tentu pula akses itu dapat diakses oleh semua manusia. Oleh karena itulah diperlukan sebuah organ sehingga manusia itu tidak saling menghakimi satu dengan yang lain di dalam pertarungan yang bebas. Jadi dulu di abad Romawi itu yang terjadi adalah siapa yang paling kuat. Dia menjadi dewa atau menjadi Tuhan atau menjadi raja, sedangkan yang lemah itu menjadi budak. Berarti yang kuat dia yang akan diagungkan. Betul, rakyat jelata. Maka setiap aturan yang dibuat oleh yang kuat harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi maka mereka akan dihukum. Di dalam perkembangannya itu manusia merasa kita memiliki kesamaan, maka kita harus sepakat membentuk sebuah negara untuk menjadi wadah bagi kita untuk mampu menjamah mereka yang tidak mendapatkan kesempatan. Kan bayangkan kalau saya Yosef Parera lahir di dalam keluarga pemulung, kapan saya bisa mendapatkan kesempatan Betul. untuk sama dengan yang lain? Maka ketika berbicara hadir sebagai seorang pengacara atau lawyer itu di dalam kode etiknya yang pertama diperjuangkan adalah hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang pertama apa? Hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup itu yang diperjuangkan oleh seorang lawyer. Maka lawyer itu harus peka melihat terhadap semua peraturan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang lemah. Ketika pemerintah tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, ini kita bicara Indonesia ya, buat kalian semua yang masih SMA ini. Maka kita ini sebagai lawyer ini yang harus menyampaikannya. Oleh karena itu kenapa saya mendirikan Rumah Pancasila? Tahun 2013 saya mendirikan LPPH itu dalam rangka memberikan keadilan di bidang hukum. Tetapi saya melihat bahwa ternyata itu sempit ruangnya. Hanya bagi mereka di bidang hukum. Kalau Rumah Pancasila, dia menyentuh segala sisi kehidupan. Mulai dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, makan minum, lapangan pekerjaan. Maka Rumah Pancasila yang saya dirikan hadir untuk memberikan kritik kepada pelayan masyarakat, yaitu pemerintah dan seluruh organnya, untuk turun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami hadir menyuarakan agar anak-anak muda itu tidak hanya duduk dan bermain, tetapi mereka bisa ikut berpartisipasi di dalam membangun bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan media sosialnya, menyampaikan keadaan situasi di wilayah mereka berada. Sehingga pemerintah mengerti, oh daerah ini membutuhkan pembangunan jembatan. Oh, daerah ini ada rakyat saya yang sakit tidak mendapatkan pelayanan pengobatan. Media sosial bisa menunjukkan apa sih yang dibutuhkan. Media sosial merangkum kita semua untuk saling membantu satu dengan yang lain di dalam kesatuan kita di rumah Indonesia. Itu komunikasi yang sangat luar biasa. Nah, yang dipakai kan menjadi salah. Anda dan teman-teman mungkin memakai media sosial untuk joget, dapat like gitu kan. Cobalah lingkungan Anda di-shoot, kemudian dikasih tahu ini ada jalan berlubang.
Sehingga pemerintah turun untuk melakukan pembangunan jalannya menjadi lebih baik. Menyuarakan lebih tepatnya. Menyuarakan kebutuhan masyarakat. Karena pemerintah ditugaskan untuk itu berdasarkan apa? Kitab suci kita Pancasila. Berdasarkan apa? Amanat kitab suci kita di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau kita mau semua untuk berpartisipasi seperti itu, keadilan sosial yang diinginkan oleh Pancasila terwujud. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Pergunakan semua yang saya ciptakan ini untuk menunjukkan bahwa kalian itu mampu untuk nanti dan siap masuk ke dalam kerajaan saya di surga ketika kalian meninggal. Sederhana sebenarnya hidup itu. Ngomong-ngomong anak muda nih. Ya. Tadi sempat saya dengar Bang Yosef bilang anak-anak muda bisa menyuarakan keadilan. Berarti banyak nih potensi anak muda yang bisa menjadi seorang pengacara. Oh, sangat banyak. Apakah di Rumah Pancasila membuka seperti teman-teman dari universitas-universitas yang mengambil jurusan lawyer untuk magang di Rumah Pancasila? Ya, di Rumah Pancasila yang magang dari Universitas Gadjah Mada, kemudian dari Undip, kemudian USM, kemudian Universitas Sunan Kalijaga ya. Berbagai universitas yang punya fakultas hukum pada magang di Rumah Pancasila. Kalau saya tertarik boleh nggak nih? Boleh, siapa saja Rumah Pancasila itu terbuka untuk hadir bersama-sama kita. Karena kita ingin menjadi jembatan agar orang yang belum jadi manusia menjadi manusia. Menurut Bang Yosef, gimana nih tips and trick buat teman-teman yang pengen jadi seorang lawyer, pengen jadi seorang pengacara, pahlawan keadilan buat sekitarnya? Hati nuraninya aja, dia mau tidak untuk menyuarakan hak hidup orang lain, hak milik orang lain yang dipertaruhkan. Mau tidak dia terjun untuk memperjuangkan hak-hak orang yang dilanggar. Terbeban tidak gitu ya? Ya, terbeban atau tidak. Tanpa uang loh ya. Jadi berpikirannya itu bukan dalam berpikiran mendapatkan sesuatu untuk dirinya, bukan. Tetapi memberikan sesuatu dari kemampuannya kepada kehidupan ini. Karena kalau kehidupan ini menjadi baik, maka dia otomatis akan menjadi baik. Jadi yang kita rubah adalah orang lain menjadi baik, maka kita tentu akan baik. Orang lain menjadi kaya, maka kita pasti akan kaya. Tapi kalau kita kaya sendiri, suatu saat tiba-tiba sakit, uangnya habis, orang lain tidak akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita sudah memperjuangkan agar semua orang mendapatkan hak dari negara, dan negara memperhatikan itu, ketika kita susah, negara juga akan memberikan kita penghidupan. Cara berpikirnya. Cara berpikir dan hati nurani tadi yang dikembangkan. Ya, dari hati nurani kemudian akan membuat cara berpikir kita berbeda. Akal budi yang diberikan Tuhan akan kita pakai secara baik. Akal budi itu sama seperti pisau ya. Jadi kalau pisau itu dibuat untuk bisa masak makanan yang enak. Tapi pisau itu juga bisa saya pakai, saya marah sama dia, saya bisa pakai untuk bunuh dia. Betul, gitu. betul. Kalau saya itu punya nafsu besar, saya bisa pakai menodong Anda dan memperkosa Anda. Gitu. Ketika saya tidak punya uang, saya bisa menodong dia dan mengambil hartanya. Akal budi ketika dipakai secara salah atau pikiran dipakai secara salah, itu menjadi pembunuh yang mematikan bagi lingkungan dan orang lain atau orang di sekitar kita. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan kelebihan kita dengan hati nurani yang baik, akal budi yang baik akan menjadikan semuanya baik. Betul. Dan ini tidak pernah diajarkan di sekolah loh. Anda sekolah coba, saya sekolah dari TK sampai S3 selesai. Saya tidak pernah diajarkan tentang cara menggunakan akal budi saya sebagai senjata untuk menjadi manusia. Enggak. Itu melalui perenungan pribadi. Makanya saya selalu berharap ke depan itu, terlebih-lebih di sekolahan-sekolahan Katolik ya, itu lebih ditekankan kepada mengajarkan bagaimana siswa-siswi menggunakan akal budinya secara baik, secara sehat. Oke, terima kasih Bang Yosef. Untuk lanjut ke sesi tanya jawab nih. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan penampilan lagi dari band Rumah Pancasila. Oke. Silakan.
Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi drama, banyak untuk disebutkan. Hentikan, hentikan, jangan diteruskan.
Ada dari Saf'en Salsa yang bertanya, mengapa sih Indonesia tidak mau memberikan hukuman mati bagi terpidana korupsi? Baik. Kenapa gitu kan? Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memberikan hukuman mati kepada seorang koruptor hanya khusus apabila yang dikorupsi adalah dana yang akan dipergunakan untuk bantuan bencana alam. Jadi ketika ada bencana alam, masyarakat membutuhkan bantuan, tetapi bantuan itu dikorupsi, itu harusnya hukuman mati. Kenapa? Karena orang yang mengambil itu sama sekali tidak punya rasa, tidak punya hati nurani bahwa orang-orang yang harus mendapatkan dana ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak punya ruang untuk berusaha apa-apa lagi. Semuanya sudah ditutup. Contoh ya, ketika COVID datang menerjang, sekalipun COVID bukan bencana alam, di dalam peraturan dikatakan sebagai bencana alam. Oleh karena itu, yang mengkorupsi uang dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mendapatkan kerja karena diwajibkan di rumah itu harusnya hukuman mati. Seharusnya, tetapi karena sistem pemidanaan kita itu adalah pembinaan, maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu nanti. Sekalipun vonisnya mati ada pembinaan. Nanti kalau di dalam pembinaan dilihat bahwa orangnya berubah dan bisa menjadi baik, hukuman mati bisa dikurangi jadi hukuman seumur hidup. Tapi saya kalau ditanya, apakah Josep Parera menyetujui tentang hukuman mati, saya tidak setuju. Karena agama saya tidak mengajarkan hukuman mati. Saya Katolik, di dalam agama saya mengajarkan untuk mengampuni. Maka hukuman mati bagi saya berdasarkan agama saya bertentangan. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai kitab suci orang Indonesia, sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketika kita bertuhan juga, maka hukuman mati tidak pantas. Karena mati dan hidupnya manusia yang menentukan adalah Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan yang menentukan sendiri kapan seorang manusia harus mati. Jadi kalau dia dianggap dimasukkan di dalam kehidupan sosial, akan mengganggu tatanan sosial, maka dia dimasukkan aja tetap di dalam lembaga permasyarakatan, dirawat oleh negara sampai dia meninggal dunia. Kewajiban negara melindungi dia, karena itu adalah hak hidup daripada dia. Itu menurut saya, Josep Parera. Karena saya mendasarkan satu, pada ajaran agama saya Katolik. Yang kedua, saya mendasarkan kepada kitab suci yaitu Pancasila. Orang lain boleh berpendapat berbeda, tetapi kalau saya hukuman mati tidak pantas. Lanjut nih Bang Yosep. Ada masih dari Saf'en Salsa. Pertanyaannya banyak dan saya pilih karena menurut saya ini menarik juga untuk ditanyakan dan dijawab. Bagaimana sih pembagian harta warisan bagi anak angkat? Anak angkat sama anak asli itu mendapatkan hak yang sama kalau dia sudah diangkat sebagai anak kandung di dalam keluarga. Maka haknya sama. Kalau kita berbicara, ya umpamanya anaknya ada 2, bapak ibunya meninggal karena kecelakaan, semua harta dibagi mereka berdua. Sama rata. Separuh-separuh. Berbeda kalau kita berbicara hukum Islam, itu berbeda, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian warisan yang berbeda. Tetapi kalau kita berbicara memakai hukum nasional, maka pembagiannya sama. Itu untuk harta warisan ya. Terima kasih Bang Yosep sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah di-share lewat Q&A IG. Saya pernah awal masuk Don Bosco itu tahun 2019. Pas itu acara kelas meeting kalau nggak salah, saya juga melihat Bang Yosep menjadi pembicara nih di Don Bosco. Berarti Bang Yosep bukan 1-2 kali doang dong kesini, sudah lumayan sering. 3 kali. 3 kali, oke, 3 kali. Berarti Bang Yosep sudah bisa mengamati bagaimana anak Don Bosco, bagaimana Don Bosco bergerak menjadi sebuah sekolah yang berlindung di Yayasan Pangudi Luhur. Menurut Bang Yosep, apa sih kesan Bang Yosep terhadap siswa dan Don Bosco sendiri?
Saya tidak terlalu mendalami ya melihat perkembangan di Don Bosco, tapi saya juga sekolah dari sekolah-sekolah Katolik ya. Pangudi Luhur juga, lulusnya SMP. Kalau SMA-nya saya di PGRI, beberapa kali pindah karena nakal dia, makanya banyak tatonya ini. Kalau saya melihat Don Bosco ini sekarang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi ya. Makanya ke depan saya berharap dengan lingkungan yang sangat bagus ya, dia memiliki harmonisasi dengan alam ini, mampu untuk membangun anak-anak didiknya itu memahami tentang alam, memahami tentang kehidupannya, dan nilainya itu juga di masyarakat bagus menurut yang saya dengar ya dari masyarakat ya. Sehingga saya hanya berharap aja Don Bosco ini lebih mengedepankan untuk melatih anak-anak itu memahami hati nuraninya, akal budinya, untuk dipergunakan secara baik. Tapi setahu saya etikanya itu lebih dikedepankan, moral dituntun untuk arahnya ke sana. Pendidikan karakter. Ya, ditanya siswa-siswinya seperti apa, saya kan tidak mengikuti tiap hari, jadi tidak begitu tahu. Hanya saya melihat kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada Don Bosco, dan nilai kualitas mereka yang lulus dari Don Bosco itu dari tahun ke tahun semakin membaik. Sehingga saya melihat berarti cara penanganannya siswa di sini bagus, sehingga kemudian ada peningkatan-peningkatan. Tapi kalau hanya peningkatan di dalam kecerdasan intelektual, menurut saya masih harus ditingkatkan kecerdasan moral. Jadi bagaimana nanti yayasan dan juga mungkin romo-romo di sini atau bruder itu membuat tema-tema baru. Di samping tema yang diberikan oleh pemerintah, Don Bosco harus membuat tema-tema yang baru. Ya termasuk ini seperti yang adik-adik lakukan, ini adalah cara itu. Cara untuk melatih kita berpartisipasi di dalam kehidupan, dan didukung oleh para guru itu, memberikan kesempatan, memberikan ruang, ikut hadir, mendukung. Ini bagus, ini yang harus diterapkan. Yang saya harapkan lagi nanti mungkin bisa dibuat metode dari guru-guru ini, ada kelas untuk nanti keluar ke kolong jembatan, lihat orang yang tidak punya rumah gitu, supaya anak-anak Don Bosco ini punya kecenderungan, wah besok kalau saya jadi wali kota, saya jadi kepala dinas, mereka akan memperjuangkan untuk membangun rumah bagi orang yang tidak punya, tidur di kolong jembatan. Studi ke lapangan langsung nih. Studi ke lapangan itu penting, itu yang mungkin bisa dibuatkan tema ya oleh para guru di sini, atau mungkin OSIS ya. OSIS itu nanti yang buat, jadi di luar jam sekolah bisa berkumpul, kreativitas daripada para siswa. Nah ini saya melihat ada dukungan guru yang banyak, ini kan bagus, Anda berkreativitas lah untuk selalu hadir di tengah masyarakat, sehingga Anda punya mimpi. Mimpi bukan untuk diri Anda, tapi mimpi untuk ciptaan Tuhan yang lain. Maka Tuhan akan memberikan Anda yang terbaik gitu loh. Jadi ada sebuah cerita, boleh ya saya cerita ya? Ada seorang ayah itu yang dia selalu pulang, anak perempuannya kecil. Jadi begitu ayahnya pulang, dia sambut di depan, tangannya dicium. Kemudian dia lari, dia tanya, ayah mau minum apa? Diambilkan minum, dia peluk ayahnya, duduk. Ayahnya ini lihat, saya tidak pernah mengajari anak saya begini, tapi kok dia paham, karena si ayah ini terlalu sibuk dengan bekerja dan orang yang sangat kaya. Maka kemudian suatu hari ayah ini tanya, loh, yang ngajarin kamu siapa gitu. Nah, ayah nggak merasa mengajarkan itu. Tidak merasa mengajarkan. Nah, dia menceritakan, yang mengajarkan saya itu Pak Rebu. Pak Rebu itu siapa? Loh, itu kan tukang kebunnya ayah. Loh, di mana sekarang itu? Ada di kebun. Jalan ke kebun. Kemudian, loh, kamu sudah berapa tahun kerja di sini? 15. Rumahnya di mana? Begitu datang di rumahnya kaget. Wah, rumahnya reot. Akhirnya dibangun sama bapaknya. Jadi, bagaimana kita berpartisipasi untuk membuat orang lain menjadi baik? Di dalam kesederhanaan apapun itu orang bisa memberikan sesuatu yang baik. Maka saya pikir siswa-siswi ini juga bisa untuk turun ke lapangan dan melakukan hal yang sama seperti itu, tanpa digaji apapun. Tapi karena dia berbuat kebaikan, Tuhan kemudian mengutus orang untuk membuat dia juga menjadi bagus. Cerita itu yang saya dengar adalah Pak Rebu dibangunkan rumah, anaknya disekolahkan, dan karena kebetulan Pak Rebu itu Muslim, dinaikkan haji oleh yang punya rumah itu. Dia mendapatkan hasil hanya dari perbuatan yang ikhlas gitu loh, tanpa harapan apapun. Mengajarkan perbuatan baik tersebut. Ya, betul. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Yosef.
Oke nih buat teman-teman adik-adik SMP, apalagi nih yang ditunggu? SMA PL Don Bosco sudah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru. Yuk, kalian yang mencari sekolah, apa sih yang diragukan dari Don Bosco? Kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke SMA PL Don Bosco, silahkan kunjungi pada website PPDB yang sudah tersedia. Semua informasi, syarat-syarat pada gelombang pertama, kedua, dan ketiga sudah tertera di sana. Kami tunggu untuk adik-adik semua bergabung bersama kami dan berdinamika bersama kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang bisa mengembangkan potensi dan hati nurani. Terima kasih Bang Yosep sudah Sama-sama. mau dan bersedia menjadi narasumber pada Dialog Don Bosco kali ini. Ya. Kiranya ilmu pendapat yang di-sharingkan oleh Bang Yosep sore ini bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Dan semoga nanti anak-anak yang masuk ke Don Bosco di sini sekolahnya bagus ya. Karena tata ruangnya bagus, sarana olahraganya juga lengkap. Kemudian dia memiliki harmonisasi dengan alam. Maka Anda juga akan memiliki hati yang baik karena udaranya bersih, semuanya bagus, tentu akan membuka jalan pikiran Anda lebih luas di dalam menerima semua pelajaran, baik itu di bidang intelektual maupun di bidang moral yang disampaikan oleh para guru. Jadi ini merupakan SMA swasta favorit ya di wilayah Jawa Tengah juga. Oke, terima kasih Bang Yosep. Terima kasih teman-teman semua para Don Bosconian yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap pantengin nih update-update terbaru dari channel SMA PL Don Bosco. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua jejaring sosial yang kalian punya dan teman-teman terdekat kalian. Sampai jumpa. Hitam putih coklat warna kulit kita, harta Nusantara yang wajib kita jaga. Santun keras lembut adat suku kita, pusaka Nusantara yang wajib kita rawat. Berbeda tapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, doa pemersatu bangsa. Bersyukurlah kita, Bhinneka Tunggal Ika, mantra kerukunan bangsa. Bersyukurlah kita, Bhinneka Tunggal Ika, itulah aku, Indonesia.
tapi tetap satu tujuan. Saya butuh suaranya